Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jiwa. Selamat datang kembali di channel Rahasia Jiwa, tempat kita menyelami lapisan-lapisan terdalam dari hati, pikiran, dan jiwa kita. Di setiap video, kita tidak hanya membahas apa yang tampak di permukaan, tetapi juga menyentuh sisi batin yang sering tersembunyi. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan setiap manusia. Beban hidup dan cara menenangkan hati ketika dunia terasa terlalu berat. Pernahkah kamu bangun di pagi hari dan merasa bahwa langkahmu berat, bahkan sebelum memulai apapun? Pernahkah hatimu terasa sesak tanpa sebab yang jelas? Jangan khawatir, itu bukan tanda kelemahan, sahabatku. Itu adalah panggilan dari jiwa untuk kembali menemukan ketenangan dan keseimbangan. Di video ini, kita akan menelusuri langkah-langkah sederhana namun sangat mendalam untuk menenangkan hati, menyembuhkan jiwa yang lelah, dan menemukan kedamaian yang sebenarnya selalu ada di dalam diri kita. Bersiaplah untuk merasakan energi baru, membawa ketenangan, dan membuka pintu menuju kedamaian batin yang nyata. Mari kita mulai perjalanan ini, satu napas demi satu napas, satu kata demi satu kata, hingga hati yang berat menemukan kelegaan yang selama ini dicari. Hidup memiliki cara yang unik untuk menguji setiap jiwa. Ada kalanya, tanpa peringatan, kita merasa dunia menekan dari segala arah. Langkah kita terasa berat, hati kita sesak, dan pikiran kita berlari tanpa henti. Bahkan di pagi hari, sebelum membuka mata sepenuhnya, kita sudah merasakan beban yang tak terlihat oleh orang lain. Beban hati seringkali datang dari hal-hal kecil yang kita simpan, percakapan yang terlupakan, janji yang tak terpenuhi, luka yang tak kita ungkapkan. Semua hal ini berkumpul diam-diam, menumpuk satu demi satu hingga akhirnya terasa seperti gunung yang sulit didaki. Pernahkah kamu merasa bahwa segala sesuatu di sekitarmu berjalan dengan sempurna kecuali dirimu? Seakan dunia bergerak terlalu cepat, sementara langkahmu tertinggal jauh di belakang. Di saat-saat seperti itu, sulit untuk memahami mengapa hati terasa berat, mengapa dunia terasa begitu berat. Padahal, jika diperhatikan dengan saksama, beban itu bukan hanya dari luar. Seringkali, hati yang terasa berat adalah akibat dari tekanan internal yang kita ciptakan sendiri. Pikiran kita yang terus-menerus menilai, menuntut, dan meragukan diri sendiri. Luka lama yang belum sembuh sepenuhnya, harapan yang tak terpenuhi, dan ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Semua itu berkontribusi pada perasaan sesak yang kita rasakan, bahkan ketika secara fisik kita tampak baik-baik saja. Sahabatku, penting untuk memahami bahwa perasaan berat ini bukan tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah panggilan jiwa untuk berhenti sejenak dan mendengarkan dirinya sendiri. Tidak perlu memaksa diri untuk selalu kuat, tidak perlu menutupi luka yang ada, dan tidak perlu berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dalam kejujuran terhadap diri sendiri, kita menemukan jalan pertama menuju penyembuhan. Dalam momen ini, izinkan dirimu merasakan sepenuhnya apa yang terjadi. Rasakan setiap ketegangan di bahu, setiap tekanan di dada, setiap kepenatan di pikiran. Jangan mencoba menolaknya atau mengabaikannya. Biarkan semua itu hadir, karena hanya dengan menghadapi rasa itu, kita bisa mulai melepaskannya perlahan. Beban hati tidak hanya muncul dari peristiwa besar. Kadang, ia berasal dari hal-hal sepele yang terus-menerus kita pikirkan, komentar orang yang kita simpan di hati, kegagalan kecil yang kita ulang-ulang dalam pikiran, atau rasa bersalah yang tidak bisa kita lepaskan. Semua itu, jika tidak dihadapi, akan menjadi beban yang lama-lama membebani seluruh jiwa kita. Di bagian ini, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam perasaan ini. Setiap manusia pernah merasakan kelelahan batin. Setiap hati pernah merasa lelah karena menanggung terlalu banyak hal sekaligus. Kesadaran ini membawa kita pada pengertian mendalam, bahwa mencari ketenangan bukanlah hal yang salah atau egois. Justru itu adalah langkah bijak untuk menjaga jiwa tetap utuh. Untuk mulai menemukan ketenangan, kita perlu mengenali dan menerima perasaan kita sendiri. Mulailah dengan pertanyaan sederhana,
Apa yang sebenarnya aku rasakan saat ini? Jangan buru-buru menjawab, jangan mencari jawaban yang sempurna. Biarkan hati berbicara. Biarkan jiwa menceritakan apa yang selama ini terpendam. Dengan kesadaran ini, kita menapaki langkah pertama dari perjalanan panjang menuju kedamaian. Tidak ada jalan pintas, tidak ada trik instan, hanya kesadaran yang tulus dan penerimaan terhadap diri sendiri. Dari sini, hati yang berat mulai menemukan celah-celah kelegaan, meski perlahan, meski halus, tapi pasti. Sahabatku, ingatlah selalu, beratnya hidup bukan tanda bahwa kita gagal. Beratnya hidup adalah panggilan untuk kembali pulang kepada diri, untuk mendengarkan hati, dan untuk menemukan ketenangan yang sudah lama tersembunyi di dalam jiwa kita. Dan di bagian berikutnya, kita akan mulai menelusuri akar dari rasa berat ini, mengapa hati terasa sesak, dan bagaimana kita bisa mulai menata kembali energi batin agar jiwa kembali ringan. Sahabatku, setelah kita menyadari bahwa hidup bisa terasa berat, pertanyaan berikutnya muncul, mengapa hati kita terasa sesak? Mengapa dunia terasa begitu menekan? Seringkali, kita menyalahkan keadaan, pekerjaan, orang lain, atau bahkan Tuhan atas rasa lelah yang kita rasakan. Kita melihat masalah besar di luar diri dan berpikir bahwa inilah penyebab semua beban. Namun kenyataannya, hati yang berat jarang datang dari luar semata. Lebih sering, ia lahir dari apa yang kita simpan dan ciptakan di dalam diri sendiri. Bayangkan hatimu seperti sebuah gelas yang menampung air. Setiap pengalaman, setiap perasaan, setiap kejadian, adalah tetes-tetes air yang masuk. Kadang air itu tenang, kadang bergelombang. Jika kita tidak pernah menumpahkan atau membersihkan gelas itu, seberapa banyak pun air yang masuk, gelas akan penuh dan akhirnya tumpah. Begitulah hati kita. Beban batin muncul ketika kita tidak pernah memberi ruang bagi diri untuk melepaskan dan menyembuhkan diri. Salah satu penyebab utama hati terasa berat adalah pikiran yang terus-menerus berlari. Kita memikirkan masa depan yang belum terjadi, mengulang masa lalu yang sudah selesai, dan meratapi hal-hal yang tak bisa kita ubah. Pikiran kita seolah menjadi penjara, dan hati kita menjadi tahanan yang lelah. Tanpa kita sadari, setiap kekhawatiran, ketakutan, dan penyesalan menambah beban di dada kita. Selain itu, luka lama yang tidak disembuhkan juga menumpuk dalam jiwa. Mungkin ada pengalaman masa kecil, kekecewaan dari teman, pengkhianatan dari orang terdekat, atau kesedihan yang tak sempat kita ungkapkan. Semua luka ini, ketika diabaikan, tetap ada di dalam diri kita. Mereka seperti bayangan yang mengikuti setiap langkah, membuat hati kita berat tanpa alasan yang jelas. Ekspektasi yang terlalu tinggi juga menjadi penyebab besar beban batin. Kita menuntut diri sendiri untuk selalu sempurna, selalu bisa menyenangkan orang lain, dan selalu kuat menghadapi hidup. Ketika kita gagal memenuhi ekspektasi itu, rasa bersalah muncul, rasa malu menempel, dan hati semakin sesak. Seringkali, kita tidak menyadari bahwa ekspektasi itu sendiri adalah pencipta beban yang paling berat, karena kita menciptakannya sendiri. Rasa berat hati juga muncul ketika kita tidak jujur pada diri sendiri. Kita berpura-pura baik-baik saja, kuat, dan tabah. Kita menyembunyikan perasaan takut, lelah, dan kecewa. Tapi di dalam, semua itu tetap ada. Menyembunyikan perasaan adalah seperti menahan napas, lama-lama jiwa kehabisan oksigen. Kejujuran terhadap diri sendiri adalah langkah pertama untuk melegakan hati. Saat kita mengakui perasaan kita, rasa sesak itu mulai berkurang, meski perlahan. Selain itu, ketergantungan kita pada pengakuan atau persetujuan orang lain sering membuat hati berat. Kita mengukur kebahagiaan dan keberhasilan berdasarkan pandangan orang lain, bukan dari diri sendiri. Ketika penilaian orang tidak sesuai harapan, hati kita menjadi rapuh. Padahal, ketenangan sejati datang dari dalam, bukan dari luar. Ketika kita belajar melepaskan ketergantungan itu, hati kita mulai ringan. Ketakutan akan masa depan juga menambah beban. Kita khawatir tentang hal-hal yang mungkin terjadi, mencemaskan hal-hal yang belum tentu nyata.
Pikiran kita seperti alarm yang terus berbunyi, memperingatkan bahaya yang belum pasti. Energi hati tersedot untuk menyiapkan diri menghadapi kemungkinan, bukan untuk menikmati saat ini. Padahal kedamaian selalu hadir di saat ini, bukan di masa depan. Beban hati juga bisa muncul dari hal-hal yang tampak sepele, kata-kata yang menyakitkan, komentar orang lain, kegagalan kecil, atau kesalahan yang terus kita ulang dalam pikiran. Meski kecil, jika terus-menerus dipikirkan, mereka menumpuk menjadi gunung yang terasa berat. Hati kita bukan hanya menanggung masalah besar, tetapi juga hal-hal kecil yang tak pernah kita lepaskan. Sahabatku, semua penyebab ini menunjukkan satu hal penting. Beban hati adalah kombinasi dari apa yang kita alami di luar dan apa yang kita simpan di dalam diri sendiri. Hati yang berat bukan hanya karena hidup sulit, tetapi karena cara kita menanggapi dan menahan perasaan yang muncul. Menyadari hal ini adalah titik balik pertama menuju ketenangan. Saat kita mulai memahami sumber beban hati, kita bisa mulai membebaskan diri dari tekanan yang tidak perlu. Kita bisa belajar melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, menenangkan pikiran yang berlari, dan menghadapi luka yang selama ini tersembunyi. Inilah mengapa ketenangan hati bukan datang dari mengubah dunia luar, melainkan dari mengubah cara kita merasakan dan menata dunia dalam diri kita sendiri. Begitu kita memahami ini, hati yang berat mulai menemukan celah untuk bernapas, meski perlahan. Di bagian berikutnya, kita akan belajar diam sejenak dan menyembuhkan batin melalui keheningan, sebuah langkah praktis yang mampu membawa ketenangan meski dunia di luar terus bergejolak. Sahabatku, di tengah derasnya kehidupan, kita sering merasa bahwa kita harus terus bergerak, terus melakukan sesuatu, dan selalu tampak kuat di mata dunia. Kita terbiasa dengan kebisingan, suara pekerjaan, suara media sosial, suara orang-orang di sekitar kita, dan bahkan suara pikiran sendiri yang tak pernah berhenti. Dalam hiruk-pikuk itu, kita lupa satu hal yang sederhana namun luar biasa penting. Diam sejenak dan mendengarkan diri sendiri. Keheningan bukanlah tanda kelemahan atau menyerah. Sebaliknya, keheningan adalah cara jiwa menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam keheningan, kita memberi ruang bagi hati dan pikiran yang lelah untuk bernapas. Disinilah letak kekuatan yang sering terlupakan. Ketika kita berhenti sejenak, energi batin mulai tersusun kembali, dan ketenangan perlahan memasuki ruang hati yang semula gelisah. Bayangkan sejenak sebuah danau yang tenang di pagi hari. Permukaannya halus, tidak terganggu angin atau gelombang. Air itu memantulkan cahaya matahari dengan lembut, dan kita bisa melihat kedalaman air yang jernih. Hati kita, sahabatku, pada dasarnya seperti danau itu. Ketika pikiran dan kegelisahan terus mengguncang, air hati menjadi keruh dan gelisah. Namun ketika kita diam, bahkan hanya beberapa menit, permukaan air mulai tenang, refleksi kehidupan kita menjadi jelas, dan kedalaman jiwa terlihat kembali. Berdiam diri juga mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya di momen ini. Kebanyakan dari kita hidup dalam mode otomatis, bekerja, berbicara, berpikir, dan merespons dunia tanpa sadar. Kita jarang benar-benar hadir di saat sekarang. Keheningan memungkinkan kita untuk merasakan setiap detik, setiap napas, dan setiap denyut hati. Di sini kita mulai menyadari, kebahagiaan dan ketenangan bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh-jauh di luar diri, tetapi selalu tersedia di dalam diri, menunggu untuk diakses melalui keheningan. Diam sejenak tidak berarti kita berhenti menyelesaikan masalah atau melarikan diri dari tanggung jawab. Sebaliknya, diam adalah strategi spiritual untuk menyusun ulang energi, menenangkan pikiran, dan memulihkan hati yang lelah. Dalam keheningan, kita bisa menilai masalah dengan lebih jernih, menemukan solusi yang bijak, dan menghadapi situasi dengan kepala dan hati yang lebih tenang. Ini seperti mengisi ulang baterai jiwa kita sebelum kembali menghadapi tantangan dunia. Bagaimana cara mempraktikannya? Tidak perlu hal yang rumit. Mulailah dengan cara sederhana. Cari tempat yang tenang, bebas dari gangguan. Duduk dengan nyaman, pejamkan mata, dan tarik napas perlahan. Rasakan tubuh hadir sepenuhnya,
kaki yang menapak, tangan yang rileks, dada yang naik turun dengan napas. Biarkan pikiran datang dan pergi tanpa menahan atau menolaknya. Fokus pada perasaan yang muncul. Jangan mencoba memperbaikinya, cukup amati. Sahabatku, ini adalah latihan untuk menerima segala hal yang ada dalam diri. Saat kita menerima, kita tidak lagi menolak perasaan yang ada. Kita membiarkan jiwa mengekspresikan dirinya secara alami. Dan di titik itulah kelegaan muncul. Ketika hati tidak lagi berperang dengan dirinya sendiri, ketenangan mulai masuk. Keheningan juga membantu kita menyadari bahwa segala yang kita alami adalah bagian dari perjalanan jiwa. Setiap rasa sedih, kecewa, atau gelisah bukan hukuman, melainkan pelajaran. Dengan diam sejenak, kita memberi diri waktu untuk memproses pelajaran itu, menyerap maknanya, dan membiarkan energi negatif perlahan larut. Kita mulai merasakan bahwa jiwa selalu memiliki kapasitas untuk menyembuhkan dirinya sendiri, asalkan diberi ruang. Selain itu, diam memungkinkan kita terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dalam ketenangan, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, alam semesta, atau energi spiritual yang menguatkan. Ada kedamaian yang datang bukan dari logika, tetapi dari rasa bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Rasa tenang itu menembus gelombang kegelisahan, membawa kehangatan, dan menumbuhkan keyakinan bahwa segala hal akan menemukan jalannya. Sahabatku, jika hidupmu terasa terlalu cepat, terlalu penuh, atau terlalu membebani, cobalah berhenti sejenak. Diam bukan berarti menyerah, tetapi berarti memberi diri izin untuk pulih dan menata ulang hati yang lelah. Bahkan beberapa menit diam, setiap hari, bisa membuat perbedaan besar dalam cara kamu merasakan hidup. Ingatlah, ketenangan hati bukan hadiah dari luar, melainkan hasil dari hubungan yang tulus dengan diri sendiri melalui keheningan. Saat kita mampu berdiam, kita mulai mendengar suara hati yang sejati, merasakan energi jiwa yang lembut, dan menemukan kedamaian yang selalu ada, meski dunia di luar tampak bising dan menekan. Di bagian berikutnya, kita akan membahas cara menenangkan hati secara praktis, langkah demi langkah, yang bisa kamu lakukan kapan saja untuk mengurangi rasa berat, menenangkan jiwa, dan membawa ketenangan seketika. Sahabatku, setelah kita memahami bahwa hati yang berat lahir dari tekanan batin, pikiran yang berlari, dan luka yang belum sembuh, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara menenangkan hati seketika, saat semua terasa begitu berat? Menenangkan hati bukan berarti melarikan diri dari masalah, mengabaikan tanggung jawab, atau menekan perasaan. Sebaliknya, menenangkan hati adalah proses sadar untuk menghadirkan ketenangan di tengah kegelisahan, membebaskan diri dari tekanan batin, dan meredakan sesak yang kita rasakan. Dengan ketenangan ini, kita bisa menghadapi hidup dengan lebih ringan, lebih jelas, dan lebih bijaksana. Berikut beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, bahkan ketika dunia di luar terasa menekan. 1. Tarik napas dalam dan sadar. Langkah pertama adalah menarik napas secara sadar. Duduk atau berdiri dengan nyaman, pejamkan mata, dan tarik napas perlahan. Rasakan udara masuk melalui hidung, mengisi paru-paru, dan perlahan keluar melalui mulut. Fokus pada napas akan membantu mengalihkan perhatian dari pikiran yang bergejolak. Tarik napas seolah-olah kamu sedang menghirup energi ketenangan, dan buang napas sambil melepaskan ketegangan, rasa cemas, dan kekhawatiran. Napas bukan hanya proses fisik, tetapi juga alat spiritual untuk menenangkan jiwa. Ketika napas disadari, gelombang emosi mulai mereda, dan hati perlahan menemukan ruang untuk beristirahat. 2. Hadirkan perasaan di tubuh. Selanjutnya, rasakan tubuh sepenuhnya. Sadari setiap bagian tubuh, tangan, kaki, bahu, dada, dan kepala. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketegangan fisik berkontribusi besar pada beban hati. Tegangan di bahu, rahang yang menegang, atau perut yang kaku adalah manifestasi fisik dari stres dan kecemasan. Dengan kesadaran tubuh, kita mulai melepaskan ketegangan yang terpendam, memberi kesempatan bagi energi batin untuk mengalir.
Rasakan sensasi di setiap bagian tubuh tanpa menilai. Jika ada rasa sakit atau sesak, cukup amati. Tidak perlu menolaknya atau mengubahnya. Hanya hadir, hanya menerima. 3. Bisikan kata-kata penyejuk hati. Sahabatku, hati juga perlu didengar. Ucapkan kata-kata sederhana dalam hati. Aku menerima. Aku melepaskan. Aku aman. Aku kembali kepadanya. Kata-kata ini bukan sekadar mantra, tetapi pengingat spiritual bahwa kita tidak sendirian. Mengucapkan kalimat ini membantu hati melepaskan ketegangan dan mengubah frekuensi energi dalam diri. Setiap kata membawa getaran damai yang menyebar perlahan ke seluruh tubuh dan jiwa. 4. Lepaskan hal yang tidak bisa dikendalikan. Salah satu penyebab hati terasa berat adalah keinginan untuk mengendalikan segala hal, termasuk hal-hal di luar kemampuan kita. Saat hati penuh dengan kekhawatiran, cobalah mengingat, beberapa hal memang bukan tanggung jawab kita. Latih diri untuk melepaskan kontrol berlebihan. Katakan dalam hati, aku melakukan yang terbaik, selebihnya kuserahkan pada Yang Maha Kuasa. Dengan begitu, beban yang menumpuk karena ekspektasi dan ketakutan perlahan terangkat. Hati menemukan ketenangan karena tidak lagi menanggung hal-hal yang sebenarnya tidak bisa diatur. 5. Fokus pada saat ini. Hati yang gelisah seringkali terjebak antara masa lalu yang menyakitkan dan masa depan yang menakutkan. Menenangkan hati berarti membawa perhatian ke saat ini. Perhatikan napas, dengarkan suara sekitar, rasakan sensasi tubuh, dan hadir sepenuhnya. Saat fokus pada saat ini, pikiran tidak lagi berlarian. Energi batin yang biasanya habis untuk kecemasan kini dapat dialihkan untuk menghadirkan ketenangan. Saat inilah hati merasakan ruang baru, ruang untuk bernapas, ruang untuk tenang, ruang untuk pulih. 6. Rasakan kehadiran Tuhan atau energi spiritual. Sahabatku, ketenangan yang paling mendalam datang dari hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Bisa berupa Tuhan, alam semesta, atau energi spiritual yang memberi rasa aman. Bayangkan cahaya lembut yang menyelimuti hatimu, membawa kehangatan, dan menenangkan setiap ketegangan. Rasakan energi itu menembus setiap lapisan hati, meluruhkan ketakutan, kekhawatiran, dan kelelahan. Dalam momen ini, kita menyadari bahwa kita tidak sendirian, dan ketenangan yang dicari selama ini selalu tersedia di dalam diri, hanya menunggu untuk diakses. 7. Ulangi dan latih setiap hari. Menenangkan hati seketika bukan berarti masalah hilang, tetapi frekuensi energi hati berubah. Hati yang tenang mampu menghadapi tantangan dengan lebih jelas, tidak reaktif, dan lebih bijaksana. Latihan sederhana ini, jika dilakukan setiap hari, akan membentuk kebiasaan batin yang membuat ketenangan menjadi lebih mudah diakses, bahkan saat dunia di luar bergejolak. Seperti air yang mengalir, ketenangan akan meresap perlahan, membersihkan setiap celah hati yang semula sesak. Sahabatku, ingatlah, menenangkan hati bukan sekadar teknik psikologis, tetapi praktik spiritual yang menyatukan tubuh, pikiran, dan jiwa. Saat kita mampu menenangkan hati seketika, kita membuka pintu bagi energi baru, kelegaan batin, dan kedamaian yang sejati. Di bagian berikutnya, kita akan membahas mengubah cara hati memandang masalah, agar setiap tantangan tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi pelajaran yang memperkuat jiwa. Sahabatku, setelah kita belajar menenangkan hati, langkah berikutnya adalah mengubah cara hati memandang masalah. Seringkali, rasa berat yang kita rasakan bukan datang dari masalah itu sendiri, tetapi dari cara kita menanggapinya. Masalah yang sama bisa membuat satu hati tenggelam dalam kesedihan, sementara hati lain justru menemukan pelajaran dan pertumbuhan. Mari kita renungkan sejenak, jika dua orang menghadapi ujian yang sama, misalnya kehilangan pekerjaan, konflik dengan orang terdekat, atau kegagalan dalam impian, hasilnya bisa berbeda. Satu orang merasa hancur, gelisah, dan putus asa. Sementara yang lain merasa teruji, belajar dari pengalaman, dan menemukan cara baru untuk bangkit. Apa yang membedakan kedua orang ini bukan masalah itu sendiri,
melainkan sudut pandang dan penerimaan hati mereka terhadap masalah itu. Hati yang gelisah sering menilai masalah terlalu besar, melebih-lebihkan rasa sakit, dan menolak kenyataan. Ketika masalah muncul, hati yang berat langsung mengirim gelombang kecemasan, "Ini terlalu sulit. Aku tidak akan bisa melaluinya. Hidupku hancur." Pikiran berputar, tubuh menegang, dan energi jiwa terkuras. Beban yang terasa sebenarnya bukan sepenuhnya dari masalah, tetapi dari ketegangan hati yang menolak untuk menerima keadaan. Sebaliknya, hati yang mulai belajar memandang masalah dengan perspektif baru akan berkata, "Ini adalah bagian dari perjalanan. Aku mungkin lelah, tapi aku bisa belajar sesuatu. Aku akan menemukan jalan." Saat hati mampu menerima kenyataan tanpa perlawanan yang berlebihan, masalah tidak lagi menjadi batu sandungan, tetapi pelajaran spiritual dan energi untuk pertumbuhan jiwa. Salah satu cara untuk mengubah perspektif hati adalah dengan melihat masalah sebagai guru. Setiap masalah membawa pesan, ada pelajaran yang ingin disampaikan, ada kekuatan yang ingin ditemukan, ada kesadaran yang ingin dibangkitkan. Misalnya, kegagalan dalam pekerjaan bisa menjadi pengingat untuk menata prioritas dan belajar bersabar. Konflik dengan orang terdekat bisa menjadi cermin bagi kesabaran, empati, dan kemampuan kita untuk memaafkan. Rasa sakit yang muncul dari kehilangan bisa mengajarkan kita tentang cinta yang tulus, ikhlas, dan tidak melekat. Sahabatku, hati yang terbiasa melihat masalah sebagai ancaman akan selalu gelisah. Sedangkan hati yang mampu melihat masalah sebagai proses penyempurnaan diri akan lebih tenang. Ini bukan berarti kita harus berpura-pura bahagia atau mengabaikan kesulitan. Tidak. Ini tentang mengubah hubungan batin kita dengan masalah, sehingga energi hati tidak terkuras sia-sia. Selanjutnya, penting untuk menyadari bahwa tidak semua hal dapat kita kontrol. Ketika hati mencoba mengendalikan hal-hal di luar kemampuan, rasa frustrasi dan berat hati muncul. Namun ketika hati menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali, seperti reaksi orang lain, takdir, atau jalannya hidup, beban mulai berkurang. Mengubah cara pandang hati berarti membeda-bedakan apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak, lalu fokus pada hal-hal yang berada di tangan kita, pikiran, tindakan, dan reaksi kita sendiri. Selain itu, hati yang tenang belajar untuk tidak mengidentifikasi diri dengan masalah. Banyak orang merasa hancur karena mereka menganggap masalah itu bagian dari identitas mereka. Aku gagal, berarti aku tidak berharga. Aku disakiti, berarti hidupku tidak adil. Padahal masalah hanyalah pengalaman yang datang dan pergi. Dengan memisahkan diri dari masalah, hati mulai merasa ringan. Masalah bukan siapa kita. Masalah hanyalah kejadian yang memberi pelajaran dan kesempatan untuk berkembang. Sahabatku, latihan ini membutuhkan kesadaran dan kesabaran. Setiap kali masalah muncul, tarik napas dalam, diam sejenak, dan tanyakan pada hati, apa yang bisa aku pelajari? Apa yang bisa aku lepaskan? Apa yang bisa aku terima? Jawaban mungkin tidak muncul langsung, tetapi lama-kelamaan hati mulai terbiasa melihat masalah dengan perspektif yang berbeda. Mengubah cara hati memandang masalah juga berarti mengubah narasi internal. Daripada berkata, "Kenapa ini selalu terjadi padaku?" coba ganti dengan, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" atau, "Bagaimana aku bisa melewati ini dengan tenang dan bijaksana?" Dengan mengubah kata-kata dalam hati, energi hati berubah. Gelombang ketenangan mulai masuk, dan beban yang terasa berat perlahan mencair. Hati yang mampu melihat masalah dengan perspektif baru tidak berarti bebas dari emosi atau rasa sakit. Rasa sedih, kecewa, atau gelisah tetap ada. Tetapi hati mulai belajar tidak terjebak dalam emosi itu. Ia mengalir bersama rasa, tanpa menahan atau menolak. Dengan begitu, masalah tetap ada, tetapi hati menjadi ringan. Sahabatku, inti dari mengubah cara hati memandang masalah adalah mengalihkan fokus dari rasa takut dan kecemasan ke pembelajaran dan kesadaran diri. Saat hati mampu melakukan ini, setiap masalah menjadi jalan menuju kedamaian, bukan beban yang mengekang.
Di bagian berikutnya, kita akan belajar tentang berserah dan melepaskan kendali yang tak pernah kita miliki, langkah penting agar ketenangan hati menjadi lebih mendalam dan abadi. Sahabatku, setelah kita belajar menenangkan hati dan mengubah cara pandang terhadap masalah, langkah berikutnya adalah berserah. Berserah bukan berarti pasrah, tidak berusaha, atau menyerah kepada keadaan. Berserah adalah seni melepaskan kendali yang tidak sepenuhnya ada di tangan kita dan mempercayakan sisanya kepada Yang Maha Kuasa. Kita hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Setiap hari, ada hal-hal yang terjadi di luar kemampuan kita untuk mengatur atau memprediksi. Kita bisa merencanakan, bekerja keras, dan melakukan yang terbaik, tetapi hasil akhirnya tetap berada di tangan Tuhan. Banyak dari kita mengalami rasa berat hati karena mencoba mengontrol hal-hal yang sebenarnya bukan milik kita untuk dikendalikan. Bayangkan dirimu sedang membawa seember air. Jika kamu mencoba menggenggam ember itu terlalu keras, airnya akan tumpah, tanganmu lelah, dan dirimu frustrasi. Tetapi jika kamu menggenggam dengan santai, menyesuaikan gerakanmu, dan membiarkan air mengikuti alurnya, beban terasa lebih ringan. Begitulah hati kita ketika mencoba mengendalikan segala hal di luar kemampuan. Semakin keras berusaha, semakin berat rasanya. Berserah bukan berarti melepaskan tanggung jawab, tetapi melepaskan upaya mengendalikan hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Berserah juga berarti memahami bahwa hidup memiliki ritme sendiri. Ada hal-hal yang datang, ada hal-hal yang pergi, dan semuanya memiliki waktunya masing-masing. Kita sering merasa tergesa-gesa atau kecewa karena sesuatu tidak terjadi sesuai rencana. Padahal kadang Tuhan menahan sesuatu bukan karena menolak kita, tetapi karena waktunya belum tepat. Hati yang mampu berserah menyadari ini, dan perlahan merasakan ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh hasil atau keadaan. Salah satu langkah praktis untuk berserah adalah mengakui batasan diri. Akui bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendalimu. Katakan dalam hati, aku telah berusaha sebaik mungkin, sisanya kupercayakan kepada MU. Kalimat sederhana ini mampu menurunkan ketegangan batin, karena kita melepaskan beban yang selama ini terasa harus kita tanggung sendiri. Dengan melepaskan, hati mulai menemukan ruang untuk bernafas dan energi batin yang sebelumnya terkunci mulai mengalir. Berserah juga bukan berarti menunggu pasif. Kita tetap melakukan usaha, tetap bekerja, tetap bertindak dengan bijaksana. Namun kita melakukan semua itu dengan hati yang ringan, bukan dengan ketakutan, kecemasan, atau rasa terpaksa. Hati yang berserah memahami bahwa upaya kita adalah bagian dari proses, bukan jaminan hasil. Saat kita bekerja dengan penuh kesadaran dan ikhlas, tanpa terlalu melekat pada hasil, hati mulai menemukan ketenangan yang tulus. Sahabatku, banyak orang merasa tertekan karena mereka terus-menerus mempertahankan ilusi kendali. Mereka mengatur, merencanakan, dan menuntut diri untuk menguasai segalanya. Padahal, hidup bukan tentang menguasai, tetapi mengalir bersama proses, percaya pada takdir, dan belajar menerima. Berserah bukan pasrah pada keadaan, tetapi pasrah pada kebijaksanaan Tuhan, mengetahui bahwa setiap hal memiliki hikmah yang belum terlihat. Selain itu, berserah juga mengajarkan kita kesabaran yang sejati. Ketika hati mencoba mengendalikan segala sesuatu, kita menjadi cepat marah, gelisah, atau putus asa. Tapi ketika hati belajar berserah, kita mulai merasakan kedamaian meski masalah belum selesai. Kesabaran muncul karena hati tidak lagi menuntut segala sesuatu terjadi sesuai keinginannya sendiri, tetapi menerima bahwa ada waktu dan proses untuk setiap hal. Berserah juga berarti melepaskan keterikatan emosional yang berlebihan. Kita sering merasa berat hati karena terlalu melekat pada hasil, orang, atau situasi tertentu. Melepaskan keterikatan ini bukan berarti tidak peduli, tetapi belajar mencintai tanpa harus menguasai, belajar menjaga tanpa harus mengekang, dan belajar menerima tanpa harus selalu mengubah. Saat hati mampu melakukan ini, beban perlahan-lahan terangkat dan ketenangan masuk ke dalam jiwa. Sahabatku,
Inti dari berserah adalah percaya bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita yang mengatur ritme hidup, dan setiap langkah yang kita ambil, setiap napas yang kita hirup, berada di bawah pengawasannya. Dengan berserah, hati belajar untuk melepaskan rasa takut, melepaskan kecemasan, dan membuka ruang bagi kedamaian yang tulus. Akhirnya, berserah membawa kita pada kesadaran bahwa hidup bukan tentang mengendalikan segala sesuatu, tetapi tentang mengalir dengan bijaksana, tenang, dan percaya. Saat hati belajar berserah, energi batin yang sebelumnya terkunci karena gelisah dan takut, kini bisa mengalir kembali. Kita menemukan ketenangan yang mendalam, bahkan di tengah badai kehidupan. Di bagian terakhir, kita akan menutup perjalanan ini dengan bagian 7. Hatimu akan selalu pulang, sebuah refleksi untuk mengingatkan bahwa setiap hati yang lelah, pada akhirnya, akan menemukan kedamaian yang sejati. Sahabatku, setelah kita menelusuri perjalanan panjang ini, dari memahami beratnya hidup, menyadari sumber beban hati, menenangkan jiwa, mengubah cara memandang masalah, hingga berserah pada Yang Maha Kuasa, saatnya kita merenungkan satu kebenaran yang sederhana namun mendalam, hatimu akan selalu pulang. Pulang bukan berarti kembali ke tempat yang sama secara fisik, tetapi kembali ke inti dirimu sendiri, ke ruang hati yang tenang, ke kesadaran bahwa kamu utuh dan diterima sepenuhnya. Dalam perjalanan hidup, hati sering tersesat di antara tuntutan dunia, ekspektasi orang lain, dan kekhawatiran masa depan. Namun, meski tersesat, jiwa kita selalu memiliki kapasitas untuk menemukan jalan kembali ke kedamaian. Hati yang lelah, yang pernah sesak karena terlalu banyak menanggung, yang pernah gelisah menghadapi ketidakpastian, pada akhirnya akan menemukan kembali ritmenya sendiri. Hati itu selalu tahu jalan pulang, bahkan ketika pikiran kita ragu dan tubuh kita letih. Ini adalah hukum alam batin, ketenangan sejati selalu menunggu, hanya perlu kita beri ruang untuk hadir. Salah satu cara agar hati bisa pulang adalah memaafkan diri sendiri. Seringkali, kita membawa beban bukan hanya dari luar, tetapi juga dari diri sendiri. Kesalahan, kegagalan, dan keputusan yang salah menempel di hati, membuatnya berat. Tetapi hati yang mampu memaafkan diri sendiri mulai melepaskan rantai yang mengekangnya. Memaafkan diri bukan berarti mengulang kesalahan, tetapi mengakui bahwa kita manusia, belajar dari pengalaman, dan berhak menemukan ketenangan. Selain itu, pulang ke hati juga berarti menjadi hadir sepenuhnya di saat ini. Kita sering terjebak dalam masa lalu yang sudah selesai atau masa depan yang belum pasti, sehingga hati tidak pernah benar-benar merasa damai. Saat kita hadir di sini dan sekarang, merasakan napas, sensasi tubuh, dan keindahan momen yang sederhana, kita membuka pintu bagi kedamaian. Hati yang hadir sepenuhnya tidak terbebani oleh penyesalan atau kekhawatiran, karena ia hidup di satu tempat, saat ini. Sahabatku, pulang ke hati juga membutuhkan kejujuran dan keberanian untuk menghadapi perasaan. Kita tidak bisa menenangkan hati jika terus menutup-nutupi emosi, menekan kesedihan, atau menolak rasa sakit. Hati yang pulang adalah hati yang berani merasakan, berani menangis, berani menerima, dan berani membiarkan diri diperbarui. Setiap air mata, setiap rasa sesak, setiap ketakutan yang dihadapi dengan kesadaran, adalah langkah pulang menuju kedamaian sejati. Selain itu, pulang ke hati berarti menyadari keberadaan yang lebih besar dari diri sendiri. Saat hati membuka diri pada Tuhan, alam semesta, atau energi spiritual yang menyelimuti kehidupan, muncul rasa aman yang tak tergoyahkan. Kita sadar bahwa meski dunia berubah-ubah, ada sesuatu yang abadi, sesuatu yang tidak tergantung pada hasil, kesuksesan, atau pengakuan orang lain. Kesadaran ini menjadi jangkar bagi hati, yang membuatnya mampu tetap tenang meski badai kehidupan menerpa. Satu hal penting yang harus diingat, pulangan hati tidak selalu instan. Ada saatnya kita akan tersesat, gelisah, dan merasa jauh dari kedamaian. Namun itu bukan tanda kegagalan. Itu adalah bagian dari perjalanan. Setiap kali kita tersesat, setiap kali hati merasa berat,
kita belajar sedikit demi sedikit bagaimana cara kembali. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menenangkan hati, mengubah perspektif, atau berserah, adalah pijakan menuju rumah batin yang tenang. Hati yang pulang juga mulai menerima diri sepenuhnya, termasuk semua kelemahan, kerentanan, dan ketidaksempurnaan. Saat hati menerima dirinya sendiri, ia berhenti menuntut, berhenti membandingkan, dan berhenti merasa tidak cukup. Penerimaan ini adalah jembatan menuju kedamaian abadi. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang salah. Semuanya bagian dari proses menjadi utuh. Sahabatku, perjalanan ini mungkin tidak mudah. Kita akan menghadapi keraguan, rasa takut, dan kegelisahan. Tetapi ingatlah selalu, tidak peduli seberapa berat hidup terasa, hatimu akan selalu menemukan jalan pulang. Jalan itu mungkin berliku, mungkin lambat, tapi ia pasti ada. Dan setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, membawa hatimu lebih dekat ke kedamaian yang sejati. Akhirnya, hatimu yang lelah akan merasakan kelegaan. Napas yang semula sesak akan menjadi ringan. Pikiran yang kacau akan menemukan ritmenya kembali. Dan kamu akan menyadari bahwa kedamaian yang kamu cari selama ini tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu di dalam dirimu, siap untuk disambut kembali. Sahabatku, percayalah pada perjalanan ini. Pulang ke hati adalah hak setiap jiwa, dan tidak ada yang bisa menghalangi perjalanan itu kecuali diri sendiri. Maka berikanlah izin pada hatimu untuk pulang. Biarkan ia menemukan kembali rumahnya, tempat ketenangan, tempat penerimaan, dan tempat cinta yang abadi. Dan ketika hatimu pulang, sahabatku, dunia seakan menjadi lebih ringan. Segala beban yang terasa berat sebelumnya mulai mengalir, dan kamu menemukan ketenangan yang tulus, dalam, dan tak tergoyahkan.